Selamat jumpa teman-teman, salam di dalam kasih Kristus. Melalui kesempatan ini kita akan belajar bersama dari kesaksian Alkitab yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Dari keseluruhan ayat ini, saya memberi judul bahasan kita kali ini, Orang Hidup Mempunyai Harapan. Judul ini diambil dari ayat 4 bacaan kita saat ini yang bunyinya seperti ini. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Nah, seperti apa harapan itu? Mari kita ikuti, kita simak melalui ulasan di dalam video ini. Orang yang hidup berbeda dengan orang yang mati. Orang yang hidup mempunyai harapan. Nah, seperti apa harapan itu? Saya menemukan di dalam ayat 1 dari Pengkhotbah pasal 9, ternyata harapan itu adalah harapan untuk berbenah diri. Mengapa? Pengkhotbah menemukan di dalam diri orang benar dan juga di dalam diri orang berhikmat, ternyata ada kasih dan ada juga kebencian. Ini berarti orang yang benar dan orang yang berhikmat tidak luput dari dosa. Mereka juga pernah melakukan dosa. Dan kebencian serta kasih mereka, perbuatan baik mereka dan perbuatan jahat mereka, itu ada di tangan Allah. Artinya Allah mengetahui semuanya itu. Nah, kalau orang mati tidak punya harapan lagi untuk berbenah diri, untuk memperbaiki kehidupannya, untuk memperbaiki dirinya. Tetapi kalau kita masih hidup, itu berarti kita masih punya kesempatan untuk berbenah diri, untuk menata kembali kehidupan kita, untuk memperbaiki diri kita. Jadi kehidupan itu sesungguhnya adalah sebuah anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita agar kita berbenah diri sebelum kita tiba pada hari kematian kita, sebelum ajal datang menjemput. Saya pernah menyaksikan kehidupan seorang pemudi yang ditinggalkan oleh kekasihnya. Semalaman dia menangis terseduh-seduh dan dia merasa dunia ini sudah berakhir. Saya yakin dan percaya kita pernah mengalami situasi di mana batin kita terluka, hati kita tersakiti, dan kehidupan kita benar-benar terpuruk. Di dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, apakah masih ada harapan? Firman Tuhan kali ini memberikan sebuah jaminan yang luar biasa kepada kita. Orang hidup mempunyai harapan. Mengapa mempunyai harapan? Karena kita punya Allah yang perkasa. Di tangan Allah, kehidupan kita dapat dibentuk ke arah yang lebih baik. Acap kali Allah mengizinkan situasi kondisi itu terjadi dalam kehidupan kita untuk membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Harapan yang kedua yang kita temukan dalam bagian Alkitab ini, Pengkhotbah pasal 9 ayat 4, tersirat dari ungkapan, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Kita semua tahu binatang anjing, kita semua tahu binatang singa. Bagi bangsa Israel, anjing adalah binatang yang dipandang haram. Anjing adalah binatang yang dipandang hina, dipandang rendah. Berbeda dengan singa. Singa itu dipandang sebagai binatang yang mulia. Dia dia sering disebut sebagai raja hutan. Nah, singa dengan anjing punya martabat yang berbeda. Tetapi ketika singa mati dan anjing hidup, Pengkhotbah berkata, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Orang yang hina, orang yang direndahkan,
orang yang punya pergumulan kehidupan, kalau dia masih hidup, itu lebih baik daripada orang yang bermartabat tinggi, orang yang berpangkat, orang yang berpengaruh, tetapi sudah mati. Goliat ketika didatangi oleh Daud dengan tongkat, Goliat merasa terhina dan dia berkata dalam 1 Samuel 17 ayat 43, "Anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Tongkat yang dimaksud adalah tongkat gembala. Goliat lengkap dengan baju perangnya, tetapi Daud datang dengan batu yang licin, dengan kantung gembala, dan dengan tongkat gembala. Jadi di sini jelas bagi kita, anjing adalah ungkapan yang sering digunakan oleh orang-orang zaman itu untuk merendahkan seseorang. Nah, dalam Alkitab yang kita baca saat ini disebutkan anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Itu berarti siapapun dia, dalam martabat yang rendah, dalam posisi yang rendah sekalipun, kalau dia masih hidup, itu lebih baik daripada pembesar yang sudah meninggal dunia. Nah, harapan dari orang yang masih hidup adalah dia masih bisa menjalani kehidupan dan menikmati kehidupan ini. Tetapi ada orang yang berkata begini, bagaimana saya bisa menikmati kehidupan sementara saya punya pergumulan hidup yang hebat? Saudara sekalian, acap kali pergumulan kehidupan itu sesungguhnya bukan karena kita punya pergumulan kehidupan, tetapi karena pikiran kita bermasalah. Kita begitu cepat bereaksi terhadap hal yang negatif, sehingga muncul pergumulan di sana, muncul masalah di sana. Sementara otak kita begitu kecil. Jika segala informasi negatif dimasukkan ke otak kita, itu masalah besar bagi kita. Dan kita tidak bisa menikmati kehidupan ini. Karena itu setiap hari tugas kita adalah memfilterisasi, menyaring mana informasi yang pantas dimasukkan ke otak kita dan mana yang tidak pantas dimasukkan ke otak kita. Masalah yang sering muncul dalam kehidupan manusia adalah segala-galanya dimasukkan di otak yang kecil ini. Segeralah putuskan mana informasi yang dimasukkan ke otak, dan itu menyegarkan pikiran kita, menyegarkan saraf kita, dan mana yang harus kita buang. Harapan yang ketiga kita temukan dalam ayat 10 bacaan kita saat ini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Harapan yang ketiga adalah harapan untuk bekerja sekuat tenaga. Itu berarti sebesar apapun masalahmu, jangan patah semangat, jangan kehilangan gairah kehidupan. Engkau harus tetap bersemangat, engkau harus mengoptimalkan semua potensi dirimu. Bekerjalah dengan sekuat tenagamu. Tuhan menghendaki kita bekerja dengan sekuat tenaga. Itu kehendak Tuhan, itu kemauan Tuhan. Tetapi banyak di antara kita yang lebih suka santai, lebih suka menjalani kehidupan ini tidak bekerja sekuat tenaga. Karena itu, dalam hal persaingan pada akhirnya kita kalah. Karena itu, apa yang sudah dipercayakan kepada kita tidak dapat kita kerjakan dengan optimal. Karena dalam pikiran kita tidak ada keinginan, tidak ada motivasi untuk bekerja sekuat tenaga. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Inilah 3 harapan yang kita temukan dalam bacaan kita saat ini. Harapan untuk berbenah diri, harapan untuk menjalani dan menikmati kehidupan, harapan untuk bekerja dengan sekuat tenaga, sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik, sehingga kita bisa keluar dari setiap pergumulan kehidupan, sehingga kita menjadi pribadi yang memiliki masa depan yang baik. Ketika kita bekerja, Allah
turut bekerja bersama-sama dengan kita, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dikasihinya. Terpujilah Kristus, Tuhan kita, yang sampai detik ini bekerja melalui Roh-Nya yang kudus. Jika Allah kita bekerja, maka kita juga harus bekerja demi kemuliaan Allah Bapa